Shalom, Bapak Ibu Jemaat terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti bangun dengan sehat, bangun dengan penuh semangat, karena itulah yang seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya. Bangun dengan semangat, dengan sukacita, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan bagi dalam kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu, kembali bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama, diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh pengetahuan dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bagian firman Tuhan ini sudah sering kita membacanya, bahkan kita sudah menghafalnya mungkin, ya, berbicara tentang kasih. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saya memberi judul Hidup dalam Kasih. Kalau kita melihat latar belakang dari kitab Korintus, memang sekali lagi bahwa kitab jemaat di Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi jemaat ini adalah jemaat yang tidak sehat sebenarnya. Karena kan ada pengaruh-pengaruh negatif yang membuat jemaat di sana mengalami pertumbuhan iman yang tidak baik. Kalau kita melihat bahwa adanya budaya-budaya yang tidak baik, ada budaya Helenisme yang berdampak pada pandangan gnostik, ada percabulan, ada perkawinan campur, ada pelacuran, penyembahan berhala, kesombongan rohani, perselisihan, dan banyak hal yang lainnya diakibatkan dari pengaruh-pengaruh negatif. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara terkasih, Rasul Paulus berkata bahwa harus memiliki kasih. Ya, meskipun situasi kondisi yang dihadapi oleh jemaat itu di sana seperti itu, tetapi kasih itu menjadi fondasi, ya, dari segala sesuatu. Ya, karena jika kita tidak memiliki kasih, maka semua hal yang kita lakukan adalah sia-sia, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, dalam konteks kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah situasi kondisi lingkungan yang tidak ideal, yang tidak baik, ada pengaruh-pengaruh negatif, kasih apa yang dapat kita tunjukkan, kasih apa yang dapat kita berikan. Yang pertama yang menjadi perenungan kita adalah bahwa ada di ayat yang ke-5a, bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kata tidak sopan atau dalam terjemahan lama memakai kata tidak senonoh atau berkelakuan tidak wajar, ya, tidak layak diperlihatkan di muka umum. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita pernah melihat di televisi ada pop singer dari Amerika, Lady Gaga. Dia pernah membuat gaun yang terbuat dari daging sapi. Jadi daging itu diiris tipis-tipis lalu dijadikan pakaian yang membuat orang melihatnya ada yang terkagum-kagum, tetapi juga ada yang menganggap itu adalah hal yang tidak pantas dan tidak sopan. Nah, dalam kehidupan kita, kasih yang dimiliki orang percaya harus mampu membuat kita bersikap sopan di dalam kehidupan kita. Sudah tahu mana yang pantas dan yang tidak pantas dalam kehidupan kita. Ya, dalam konteks ini dalam berpakaian. Nah, saya ambil contoh berbicara tentang kesopanan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita sebagai orang percaya menunjukkan kasih kita dengan cara berpakaian yang pantas, berpakaian yang layak, berpakaian yang menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menolong kita, memotivasi kita bahwa wujud kasih yang dapat kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita adalah bagaimana kita menunjukkan kesopanan di dalam berpakaian. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-5a.
kasih, tidak melakukan yang tidak sopan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hal yang praktis kembali kami pelajari, bahwa kami sebagai orang percaya harus menunjukkan kasih kami. Hal yang paling sederhana yang dapat kami tunjukkan dari kasih adalah bagaimana kasih tersebut harus mencerminkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam aplikasi kehidupan kami adalah bagaimana kami bisa berpakaian yang baik, berpakaian yang sopan sebagai orang percaya. Itu sebagai wujud kami menunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam setiap aktivitas kami hari ini, dan Tuhan menolong kami semua di dalam setiap langkah kami hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.